Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas mengenai perencanaan produksi. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan materi perencanaan produksi. Nah, di dalam perencanaan produksi ini sebetulnya melaksanakan salah satu fungsi-fungsi manajemen yang pertama. Fungsi manajemen yang pertama dan utama adalah perencanaan. Karena dengan perencanaan ini mungkin tidak ada angka yang secara pasti, tapi ketika perencanaan baik, maka sebetulnya suatu strategi sudah bisa dikatakan baik atau tercapai 70%. Jadi bisa lebih. Jadi ketika kita perencanaannya buruk, maka kita akan susah mencapai arah tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama tentunya setiap ada suatu strategi mesti harus ditetapkan suatu tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut maka harus dilaksanakan di suatu perencanaan yang baik. Manajemen yang efektif itu adalah ketika pencapaian tujuannya itu tercapai dengan tepat. Jadi manajemen yang efektif adalah ketika tujuan yang ingin dicapai adalah tercapai dengan tepat, tidak melenceng jauh. Jadi perencanaan sendiri adalah suatu pemilihan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta merencanakan bagaimana taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan sendiri, seperti tadi saya sampaikan, itu menempati posisi utama dari fungsi manajemen yang lainnya. Jadi tanpa perencanaan yang baik, itu maka tujuan yang diharapkan dari organisasi kita nanti akan sulit tercapai juga. Nah, dalam proses perencanaan itu setidaknya akan terbagi menjadi 3. Dari sisi waktunya itu ada 3, yaitu perencanaan jangka pendek, itu kurang lebih sekitar kurang dari 3 bulan, walaupun ini bukan sesuatu angka yang pasti, gitu kan, tergantung masing-masing perusahaan, organisasi yang besar tentunya akan semakin panjang. Jadi bisa jadi perencanaan jangka menengah biasa jadi kurang dari 3 tahun itu bisa dikatakan sebagai perencanaan jangka menengah. Walaupun di sini mungkin dalam konteks buku Heiser dan Render itu dikatakan menengah ketika 3 sampai 18 bulan. Sedangkan di atas 1 tahun itu termasuk panjang. Jenis waktu perencanaan atau perencanaan tugas dan horisan waktu atau cakrawala waktu itu tidak terlepas dengan siapa yang memutuskan perencanaan itu. Secara umum, para pimpinan puncak atau top management itu sebagai penentu kebijakan atau penentu keputusan perencanaan tersebut, yang sedikit overlap dengan manajer tengah atau manajer operasi misalnya, gitu. Jadi middle management. Sedangkan untuk manajer-manajer lini bawah seperti supervisor, mandor, foreman, kepala regu itu masuk dalam perencanaan jangka pendek. Jadi tentunya akan terbagi seorang pimpinan puncak nggak terlalu memikirkan pusing mengenai waktu lembur, waktu tenaga paruh waktu, dan penjadwalan pekerjaan itu adalah urusan di lini manajer bawah. Sedangkan pimpinan puncak itu akan berpikir bagaimana perusahaan tumbuh, bagaimana ketika ingin
mengembangkan ekspansi, lokasinya akan ditetapkan di mana, kemudian perluasan fasilitasnya, investasi modalnya, seperti itu. Jadi kita berdasarkan urut dulu, untuk perencanaan ini dimulai dari yang atas. Perencanaan harus dimulai dari yang atas dulu karena itu akan di breakdown ke level-level di bawahnya. Kita ambil misalnya dari top manajemennya atau pimpinan puncak, itu dia akan menetapkan suatu rencana jangka panjang. Misalnya sederhananya adalah perencanaan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perusahaan company growth pada tahun ini adalah minimal misalnya 20%. Biasanya mungkin 15, biasanya mungkin 10. Maka dengan kebijakan baru tersebut, dengan menetapkan company growth 20%, maka tentunya ada suatu perencanaan-perencanaan yang mengikutinya. Untuk tumbuh, maka otomatis perlu adanya pengembangan produk yang lama atau riset adanya produk baru. Ketika mengandalkan produk lama tentunya akan jadi berat sekali. Nah, mungkin kalau bicaranya tahun ini mungkin akan terlalu mendadak, mungkin akan adalah tahun depan, karena kita pimpinan puncak itu bicaranya adalah jangka panjang. Maka tahun depan ini atau 2 tahun lagi, maka perusahaan harus tumbuh minimal 20%. Di situ harus dikembangkan suatu produk-produk yang lebih menarik, tentunya lebih bisa masuk pasar. Dan tentunya mesti kemudian strateginya bisa dalam bentuk produk baru. Nah, produk baru. Dan tentunya akan butuh investasi modal lagi. Nah, bisa jadi salah satunya adalah dengan lokasi baru atau perluasan fasilitas. Nah, perluasan fasilitas ini bagian dari kemana nanti perluasan fasilitas atau lokasinya yang mendekatkan, misalnya entah mendekatkan terhadap bahan baku atau mendekatkan terhadap pasarnya. Jadi itu pilihan-pilihannya. Nah, atas kebijakan penetapan pertumbuhan perusahaan tadi, maka perlu diamankan oleh para manajer-manajer di bawahnya. Para manajer, para senior manajer, general manager untuk mengambil suatu langkah-langkah. Nah, tentunya terbagi dari masing-masing manajer itu atau kepala departemen, dari kepala departemen atau kepala divisi masing-masing. Misalnya, manajer penjualan atau marketing akan membuat breakdown bagaimana rencana penjualannya. Apakah akan melakukan perluasan area pasar, ataukah memperkuat promosinya, atau dengan cara menambah jumlah staf pemasaran dan sebagainya. Itu bagian pemasaran. Kemudian itu adalah rencana penjualannya. Kemudian tentunya ketika dilakukan rencana penjualan akan diikuti oleh suatu rencana produksinya. Nah, rencana produksinya tentunya akan berubah dan anggarannya juga berubah lah. Kenapa di sini ada suatu anggaran yang lebih itu? Karena memang produksi itu adalah pusat pembelanjaan atau pusat biaya, cost center. Oleh sebab itu juga harus direncanakan berapa kebutuhannya. Nah, jadi kalau tadi setelah company grow udah ditetapkan 20% misalnya naik, maka penjualannya ya pasti harus naik. Nggak bisa menetapkan pertumbuhan terus penjualannya nggak naik, maka akan terjadi defisit. Nah, dari penjualan yang naik tadi, entah itu dalam bentuk produk baru atau produk lama yang semakin banyak jualannya, ya, tergantung strateginya yang dipilih, maka dilakukan suatu perencanaan baru, di mana apakah produksi itu akan melakukan investasi peralatan baru, ataukah juga dengan peralatan yang lama tapi shift lemburnya diperbanyak. Nah, seperti itu.
ataukah tenaga kerjanya ditambah atau memberdayakan yang ada. Nah, itu mulai disiapkan. Tentunya kalau itu sifatnya lebih eh, eh, untuk lebih karena sudah pasti dilakukan, maka tentunya akan investasi dengan perencanaan tenaga kerja yang baru. Ya. Nah, untuk selanjutnya, dari produksi yang meningkat tadi tentunya akan kebutuhan bahan baku yang lebih banyak. Selain tenaga kerja, alat, tentunya bahan baku yang lebih banyak. Nah, dari sini ditetapkan, direncanakan suatu spesifikasi pekerjaan, kemudian persediaan yang menengah dan tingkat. Nah, kemudian ketika memang strateginya tidak menggunakan karyawan baru, maka subkontrak bisa juga. Dan yang terakhir adalah analisis rencana operasi. Jadi perencanaan-perencanaan itu selalu mengikutinya. Nah, itu adalah di lini operasi. Tadi yang diuncak adalah dari lini strategi, kemudian lini operasi, kemudian di lini taktisnya. Di lini taktisnya yang dijalankan oleh para penyelia atau supervisor, mandor, foreman, kepala regu, itu secara berjibaku bagaimana untuk mengamankan perencanaan itu. Misalnya terjadi kelangkaan bahan baku yang sudah ditetapkan tadi, tentunya tidak perlu ngomong anu ini enggak mungkin kan, tapi bagaimana segera mengamankannya. Orang gudang mungkin ketika bahan baku agak langka, bagaimana segera jangan sampai proses produksi terhenti gara-gara kekurangan bahan baku. Atau terjadi misalnya downtime atau matinya suatu alat yang tiba-tiba unscheduled downtime. Maka segera bagaimana menyelesaikannya. Kekurangan tenaga kerja, bagaimana misalnya dengan langsung alternatif lembur, overtime, atau memberdayakan tenaga paruh waktu. Dan yang paling tepat adalah dengan cara, misalnya paling gampang adalah orang yang sudah purna. Jadi kenapa memilih orang yang sudah purna untuk menjadi alternatif pertama ketika terjadi kekurangan tenaga kerja atau yang sudah pensiun, itu adalah ketika orang purna itu sudah punya pengalaman. Gitu. Artinya tidak perlu training lagi. Yang kedua, mereka butuh pekerjaan, merasa dihormati. Dan mereka siap pakai. Nah, itu orang yang purna. Kalau beda sekali ketika kita memberdayakan orang yang baru mau masuk, itu harus jangankan langsung bisa, mereka harus ngajari, namanya ngajari, kadang malah menyita waktu orang yang sudah tetapnya. Oke, itu adalah perencanaan, proses perencanaan. Nah, Anda sebelum masuk ke proses perencanaan produksi, ada namanya perencanaan agregat. Ya, artinya agregat itu berarti pengolahan yang kasar. Nah, perencanaan agregat sendiri sebetulnya adalah tujuannya adalah untuk menyiapkan perencanaan produksi. Nah, apa yang menjadi input dari suatu perencanaan agregat tadi? Ada beberapa macam, misalnya adalah adanya pertama permintaan dari pasar, marketplace. Kemudian adanya permintaan forecast atau peramalan, kemudian juga dari order, kemudian dikumpulkan semua. Kemudian dari kemampuannya proses ya, di lapangan. Nah, itu dikumpulkan menjadi suatu keputusan yang akhirnya menjadi MPS atau Master Production Schedule dan MRP System, Material Requirement Planning. Nah, dari situ akan timbulkan detail. Jadi pemasukan-masukan termasuk masukan untuk masuk ke agregat planning itu ada dari yang persediaan di tangan, kemudian kapasitas eksternal seandainya kekurangan, jadi kita bisa melakukan toll manufacturing, kemudian adanya kemampuan rantai pasokan, support rantai pasokan. Jadi di sana mungkin banyak ternyata rantai pasokan, support transportasinya kurang memadai, maka juga terjadi. Kemudian adanya kemampuan riset dan teknologi akan menghasilkan suatu keputusan produk. Nah, dari situ akan ada terjadi proses planning dan
keputusan kapasitas sehingga masuk ke agregat planning. Nah, ini adalah proses untuk mencapai perencanaan agregat tadi. Nah, dalam perencanaan agregat tadi, itu pada prinsipnya adalah menggabungkan dari berbagai atau beberapa sumber daya yang dibutuhkan secara tepat. Apa saja tadi? Kita lihat lagi. Ada permintaan, kumpulkan semua. Ada kemampuan, ada kemampuan, ada marketplace-nya, ada kemampuan risetnya, ada kemampuan rantai pasokannya, ada dihitung persediaan yang sudah ada, dan kemudian kapasitas yang ada di lingkungan luar. Jadi nanti tolong ini jadi perhatian. Nah, ini bahwa tidak hanya satu ketetapan keputusan yang mendasari suatu perencanaan agregat. Nah, perencanaan agregat sendiri adalah bagian dari sebuah sistem perencanaan produksi yang lebih besar. Jadi bukan hanya di floor produksi, tapi lebih besar lagi. Nah, disagregasi itu adalah proses menguraikan rencana agregat itu menjadi lebih rinci. Lebih rincinya, oh ternyata ini untuk produk ini butuhnya hanya alat ini. Bisa disuplai dari sini cukup. Dari desagregasi menghasilkan Jawab Produksi Induk atau Master Production Schedule yang menyediakan input bagi sistem perencanaan kebutuhan bahan baku, material, atau MRP. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi ya? Nah, kemudian ada strategi perencanaan agregat itu. Nah, ini menggunakan persediaan untuk mengantisipasi perubahan perencanaan selama periode perencanaan, entah itu dalam tadi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, kita bisa mengubah-ubah jumlah tenaga kerja untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Kadangkala hanya menggunakan periode yang reguler, kemudian juga dengan overtime, kadang juga memberdayakan subkontraktor dari luar, atau benar-benar mencari pekerja baru. Jadi bisa memanfaatkan paruh waktu, kerja lembur, atau waktu kosong yang menyerap fluktuasi permintaan. Jadi kalau memang lagi rendah, mungkin ya bisa aja untuk digunakan tenaga kerjanya, istilahnya mereka suruh cuti dulu, gitu kan. Ya, memanfaatkan para subkontraktor sama mempertahankan stabilitas dan mengubah harga atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemerintahan. Nah, dalam macam sistem perencanaan produksi, sebetulnya ada dua bagian besar yang namanya MTO atau make to order sama MTS, make to stock. Make to stock. Nah, kalau ETO sama ATO itu sebetulnya adalah make to order sebetulnya, karena engineering itu adalah rekayasa pada saat ada order, sama perakitan pada saat order itu sama aja dengan make to order. Nah, kalau make to stock itu ada pesanan atau tidak, itu memang proses terus. Nah, salah satu keunggulannya make to stock itu antisipasinya itu akan lebih gampang, karena pada saat pesanan nggak ada pun sudah proses, jadi pada saat ada pesanan langsung dilepaskan. Nah, tapi kelemahannya make to stock itu butuh modal inventory yang banyak, karena nggak dipesan pun harus dibikin untuk mengamankan supaya tenaga kerja terus bekerja. Itu perbedaannya. Nah, sedangkan ada beberapa yang harus dipahami bahwa dalam setiap kegiatan industri itu kadang ada kondisi-kondisi yang kadang tidak baik. Nah, ada kondisi buruk. Nah,
kondisi buruk seperti hari ini adanya mungkin masalah resesi karena adanya pandemi, tentunya memukul semua industri, ya. Terutama industri-industri maju kayak di Jepang, Singapura, mereka terpukul benar, artinya pertumbuhannya rendah banget. Jadi mereka pada posisi untuk bertahan saja, bagaimana tidak bangkrut. Jangankan untuk berkembang, susah, gitu kan. Jadi mereka pada posisi bertahan, jangan sampai pada saat nanti resesi pandemi selesai, harapannya perusahaan itu masih eksis. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah tutup gara-gara kondisi ini. Nah, pada kondisi normal atau biasa itu eh, eh, perencanaannya juga normal, tapi memang tetap harus kondisi hati-hatilah. Bagi industri-industri yang sudah berkembang, kalau saat ini pandemi itu tidak semuanya kolab, tidak semuanya terpukul. Bahwa kena dampak ya, tapi ada juga yang kena dampak baik. Industri-industri yang berbasis ICT, information communication technology, itu berkembang dengan baik, maka mereka harus ekspansi, harus segera berpikir dengan sumber daya yang ada bagaimana dimaksimalkan, dioptimalkan. Jadi kalau kondisi buruk memang harus posisinya bertahan bagaimana melewati krisis, kalau kondisi normal sih seperti biasa. Nah, ini hubungannya dengan siklus hidup produk, kondisi buruk itu bisa jadi pada posisi decline atau menurun. Nah, itu bisa jadi percepatan penurunannya. Sedangkan pada kondisi normal itu biasanya pada mature. Nah, pada mature artinya pada dosis dewasa. Jadi ya antara perkembangan dan penurunan imbang gitu kan. Sedangkan kondisi baik yang bertumbuh itu adalah kondisi growth kalau perusahaan. Jadi lagi tumbuh, untungnya lagi banyak-banyaknya dengan sumber daya yang ada. Lah, dalam perencanaan keuangan itu meliputi ada ramalan penjualan, laporan proforma, persyaratan aset, rencana keuangan, persyaratan keuangan, dan penyimbangan serta asumsi ekonomi. Ini kita lewati. Nah, agar perencanaan baik dan berkualitas, maka perlu dilakukan namanya construction planning atau konstruksi pelayanan, perencanaan. Construction planning ini merupakan perencanaan yang saling terpadu dari pertama adalah tim schedule pekerjaan, dan contraction method, anggaran biaya, dan cash flow. Nah, kemudian selain perencanaan ada namanya pengendalian. Tujuannya apa? Adalah yang pertama tujuannya adalah memperkecil risiko di kemudian hari atau meminimalisir berbagai biaya yang tidak efisien. Nah, karena dalam konteks bisnis tentunya upaya untuk menekan pengeluaran dan memperbesar pemasukan, ya gitu kan konsepnya seperti itu. Ketika pengeluaran ditekan maka HPP akan turun. Ketika penetapan harga sudah memadai maka ada keuntungan yang lumayan besar. Kemudian yang kedua itu adalah adanya prioritas yang ingin dibangun atau direalisasikan. Nah, ini tentunya akan memberikan kepercayaan lebih atau trust kepada para pemegang saham atau kreditur untuk menempatkan dananya di perusahaan. Kemudian berusaha mendeteksi peristiwa yang sejak dini, jadi memiliki orientasi gangguan. Bagaimana suatu peristiwa itu bisa dideteksi dari awal, segera mengambil keputusan untuk antisipasinya. Nah, time schedule sendiri memberikan waktu untuk dipakai bersama. Dalam tadi MPS salah satunya adalah memberikan pekerjaan itu lebih fokus, menjadi target bersama, dan menjadi skala penyelesaian untuk skala prioritas dalam hal penyelesaian. Yang lainnya adalah setiap pekerjaan dapat terselesaikan dengan jadwal, dengan suatu target yang terjadwal, dengan kualitas waktu yang sempurna.
yang berbasar prinsip pruden atau prinsip kehati-hatian dalam setiap pembuatan rencana. Dan yang terakhir ini, ya, jadi kita hari ini ringan gitu, membuat suatu rencana cadangan. Jadi selalu ada plan B, gitu kan. Ketika plan A gagal maka selalu ada plan B. Begitu juga dalam kehidupan, tentunya suatu perusahaan ketika suatu itu pun menyangkut pribadi, ketika ada sesuatu yang tidak jalan maka segera mengambil langkah yang berbeda. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada hari ini untuk bisa dipelajari lebih lanjut karena ini memang sifatnya masih ringan. Jadi nanti yang hitung-hitungan nanti kita luangkan waktu tersendiri dengan cara online langsung untuk bisa tidak dalam bentuk ini siaran YouTube. Ya. Saya kira nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.